Setai cintai sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku bisa kini engkau tengah berdua, akhirnya cinta kandas juga. Kasihku yang hilang begini kenyataan, masih ku kekal harapannya jadi alam. Oh, kasihku yang hilang tak dapatkah kau rasakan gundah cinta yang menyatukan rindu dan asa. Heru, belum ngantuk? Cukup, Heru. Ada apa sebenarnya? Soal pekerjaan. Kamu tahu sebabnya? Tidak. Saya tidak tahu kenapa kamu akhir-akhir ini suka minum-minum. Jangan pura-pura kamu, Rin. Sudah 5 tahun kita menikah. Sampai sekarang kita masih sendirian. Belum ada suara anak kecil yang bisa. Heru. Jadi kamu menyalahkan saya? Kalau sekarang kita belum punya anak, itu salah saya. Saya sudah pergi ke beberapa dokter. Saya dinyatakan sehat. Saya subur, Rina. Giliran kamu sekarang harus periksa. Barangkali ada yang salah yang bisa ditangani dokter. Heru, saya... Ada apa, Rin? Kamu bertengkar? Ada apa? Masuk, Nak.
Ada apa? Bagaimana nggak kesal, Bu? Setiap hari saya disuruh ke dokter, disuruh periksa. Seharusnya dia mengerti kalau dia subur. Dan sampai sekarang belum punya anak. Itu berarti saya yang mandul, Bu. Kamu sudah periksa ke dokter? Sudah dari dulu-dulu. 4 tahun yang lalu. Dokter Gunawan bilang ada yang tidak beres dengan peranakan saya, Bu. Kamu sudah beritahu suamimu? Gila. Ibu ingin Heru menceraikan saya. Kalau Heru tahu, Bu, Heru pasti menceraikan Rina. Apa yang mesti saya perbuat, Bu? Ini hukum karma. Saya telah merebut Heru dari Santi. Dan ini balasannya. Minum dulu. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Tuhan selalu memberi jalan. Coba kamu bicara baik-baik dengan suamimu, ya. Bicara dengan Heru. Kamu bisa mengadopsi. Banyak orang melakukan itu, mengadopsi. Tidak punya anak bukan alasan tepat untuk bercerai. Iya, masuk. Hai. Ada apa, San? Kamu nangis ya? Kenapa? Gak apa-apa. Saya cuma mikirin Sisi. Ada apa dengan Sisi? Sisi udah 7 tahun. Sehat. Mungkin sudah waktunya untuk kembali ke orang tuanya. Kamu orang tuanya. Selama ini kamu sudah jadi orang tuanya, Santi. Sisi menganggap kamu itu sebagai ibunya. Dan dia bahagia tinggal bersama kamu. Bersama kita. Iya. Tapi kita kan tahu siapa orang tuanya, Ton. Saya nggak mau membohongi dan menahan Sisi. Sisi juga berhak untuk tahu siapa dirinya sebenarnya. Saya justru bicara untuk kepentingan Sisi dan kebahagiaannya. Saya omnya. Dan kamu tantenya. Sedikit banyak kita ini punya hak untuk memelihara dan membesarkan Sisi. Sisi sangat berbahagia sekali tinggal bersama kita. Dan saya sudah menganggapnya sebagai anak kandung saya sendiri. Kita bisa mengangkatnya sebagai anak kalau saja kamu mau kawin dengan saya. Kita bisa menjadi orang tua Sisi yang sah menurut hukum. Nggak mungkin, Ton. Saya mencintaimu, Santi. Saya dan Sisi sangat membutuhkan kamu. Saya mohon, kamu jangan ulangi lagi kalimat itu.
Saya ngerti kenapa kamu tidak bisa melupakan Heru. Tapi kamu harus sadar, Heru itu bukan milik kamu lagi. Dia sudah kawin dengan Rina. Dia itu milik Rina. Kamu masih ingat kalimat kamu, Ton, ketika saya pertama kali kesini? Kamu bilang kamu akan menghargai perasaan saya. Iya, saya masih ingat sampai sekarang. Saya masih menghormati perasaan kamu terhadap Heru. Saya cuma... Cuma apa? Maksud saya, Santi, kamu itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin kamu dapatkan. Perkawinan Heru tidak akan merubah perasaan saya. Saya hanya ingin menanggung sebagian beban kamu, Santi. Saya tahu. Ada apa, Don? Sejak kapan kamu merokok? Sejak Mas Dery selalu kecapean kalau pulang ke rumah, Mah. Dia tahu. Habis Dona mau apa lagi, Mah? Tiap hari Dona sendirian di rumah. Mas Dery ke kantor. Hobi sekolah. Ya les lah. Dona nggak ada pekerjaan, Mah. Malamnya sesudah makan, Mas Dery udah kehabisan tenaga. Capek lah. Masalah keuangan lah. Urusan kerja lah. Kepalanya tuh cuma diisi urusan bisnis, meeting, kerjaan. Nggak seperti dulu lagi, Mah. Waktu habis nikah, Dona nggak tahu apa yang salah. Dona butuh kehangatan, kemesraan. Tapi Mas Dery selalu punya alasan untuk tidur sore-sore. Ngapain Mama ketawa?
Ketawain Dona ya? Enggak. Mama cuma ingat waktu jadi istri Bimo. Dia duda kaya raya, punya anak satu. Mama nggak pernah mengharapkan apa-apa dari dia, kecuali kekayaannya. Dan Mama punya penyelesaian sendiri untuk menghadapi persoalan semacam itu. Dengan cari pacar? Masalahnya bukan soal setia atau tidak setia, tapi Mama harus mempertahankan perkawinan Mama. Agar Mama kuat jadi istrinya. Agar Mama nggak gila. Enggak, Mah. Nggak mau. Apa salahnya? Hidup butuh selingan, Don. Ya, memang laki-laki bisa puas dengan pekerjaannya. Tetapi bagaimana dengan Mama? Bagaimana dengan kita? Wanita seperti kita bisa apa, Don? Kamu pikir mula-mula Mama nggak takut? Semua orang akan berpikir 1000 kali sebelum melakukannya. Semua dimulai dari hal yang kecil. Mula-mula keluyuran di mall, belanja ini, belanja itu. Dan mulai merokok, minum. Dan pada akhirnya, kita harus mencari laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu fakta. Dan Mama sudah mengalami. Pesan Mama cuma satu. Jaga kelakuanmu baik-baik. Dan jangan sampai kamu tertangkap basah seperti Mama. Dona nggak akan berbuat seperti Mama. Enggak, Ma. Dona nggak sebodoh Mama. Kamu perlu makan, Heru. Heru. Saya ambilkan nasinya ya. Saya nggak laparin. Selera saya sudah hilang. Heru. Saya tahu kamu sangat kecewa dengan keadaan saya. Karena saya tidak bisa memenuhi keinginan kamu untuk mempunyai anak. Tapi saya sangat mencintai kamu, Heru. Kita bisa mengadopsi anak. Dan kita anggap sebagai anak kita sendiri. Bagaimana, Heru? Kita akan bicarakan itu nanti. Dona, tolong ambilkan obat saya, Don. Dona, Don.
Pagi, Pak. Pagi. Dari mana kamu semalam? Mama nelpon. Mama bilang gemeteran sampai nggak bisa tidur loh, Pak. Ya, Mama sih nggak mau ngeganggu Papa. Jadi Mama pergi aja sendiri. Kamu kan bisa kasih tahu saya. Mama kan udah bilang, Mama nggak mau ganggu Papa. Papa nggak percaya? Telepon Mama deh. Bukan karena terganggu batuk saya. Ya sudah. Saya mau ke Surabaya. Ada urusan penting. 2 hari. Ya. Cepat pulang ya, Pak. Ya. Jangan lupa nelpon. Ya. Halo, Ken, Donna, apa kabar sayang? Kamu ada waktu? Ya sekarang dong. Suami saya pergi keluar kota, ke Surabaya, 2 hari. Oke ya, saya tunggu ya. Yaudah.
Loh. Ayo dong cepat ganti pakaian. Katanya kamu mau nemenin saya makan malam. Apa nggak bisa ditunda? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma males. Nggak tega ninggalin Sisi sendirian. Kita kan keluar cuma ya, sebentar, nggak lama kok. Ayo dong, jangan kecewakan saya. Yuk. Ini deh, saya ganti baju dulu ya. Gitu dong. Ruh, mengapa kau menghancurkan dirimu sendiri, Ruh? Karena hanya perempuan yang bisa menghancurkan hidup laki-laki. Yang pertama adalah ibu tiriku. Ia berusaha membuat aku jadi penakut. Sehingga aku kehilangan kepercayaan dan harga diri. Kemudian Santi. Ia lebih memilih berkorban mementingkan keponakannya daripada pacarnya. Kemudian kamu. Kamu yang membuat aku tidak mungkin menjadi pria yang sempurna. Tanpa punya keturunan. Seumur hidup aku tidak mungkin menjadi seorang ayah. Nggak mungkin dipanggil papa. Selama aku masih terikat perkawinan dengan kamu, Rino. Inilah nasibku. Mudah-mudahan tangismu itu bukan tangis pura-pura. Setan semuanya. Selamat malam, silakan. Silakan ya. Kamu mau apa? Sebentar. Ya. Siapa bilang? Apa ya? Oh, ini aja nih. Kamu jangan salah, San. Kepiting Surabaya sama kepiting Jakarta lain. Kalau Jakarta itu lebih tumpul. Nah, kalau Surabaya lebih menggigit. Bohong! Kamu bohong! Sisi sangat mencintai Donna. Dan Sisi tidak pernah membenci ibunya. Justru kamu yang jahat. Dasar tidak bisa membalas budi. Kamu telah membuat Sisi menderita. Karena telah memisahkan dia dari saya, bapaknya, dan Donna, ibunya. Saya melakukan ini semua untuk kepentingan Sisi. Omong kosong kamu. Omong kosong. Kamu telah menculik Sisi selama 5 tahun dari saya. Dan memisahkan dia dari orang-orang yang mencintainya. Saya juga mencintai Sisi. Saya sudah membesarkan dia.
ia juga tahu siapa yang jahat kepadanya. Ya, justru kamu telah mempengaruhi dia. Mencekoki Sisi agar membenci Dona, membenci saya bapaknya. Yang jelas kamu telah menculik dia. Dan sekarang ini, Sisi harus kembali pada keluarga yang sebenarnya. Dan itu bukan kamu. Jangan, Kak. Kamu tidak berhak untuk melarang saya. Saya ini bapaknya. Dan dia adalah anak saya. Mulai sekarang, hubungan kita sebagai saudara putus. Dan saya tidak akan pernah menganggap kamu sebagai adik saya lagi. Dan mulai detik ini, kamu saya larang untuk datang ke rumah kami. Untuk seterusnya. Baik. Baik, Kak Dery. Jangan panggil aku kakak. Kalau kamu memang mau membawa Sisi dari sini, silakan. Sisi memang anak kamu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan menyesal karena Sisi akan tahu siapa orang yang benar-benar mencintainya. Besok saya akan mengantarkan dia sendiri ke hotel. Saya tidak mau besok. Saya ingin sekarang juga. Saya tidak mau kehilangan Sisi untuk kedua kalinya. Ambil dia sekarang. Mas, jangan ikut campur kamu. Ada apa, Tante? Kok Tante nangis? Kamu harus berangkat, Sisi. Papa Sisi udah nunggu. Kemana? Papa yang mana? Tapi Tante juga ikut kan? Tante nggak bisa ikut, sayang. Cuman Sisi sama Papa. Gak mau. Kalau Tante nggak ikut pergi, Sisi juga nggak mau pergi. Jangan begitu dong, sayang. Nggak baik menolak ajakan Papa. Sisi nggak punya papa? Sisi punya Papa. Papa Sisi ada di sini. Lagi nungguin Sisi. Kalau Sisi sayang sama Tante, Sisi pasti mau menuruti kata-kata Tante. Tapi Tante... Udah ya. Tante bantu ganti pakaian. Tante yakin Sisi pasti senang bersama Papa. Sisi lebih senang tinggal sama Tante di sini. Rumah Sisi bukan di sini. Bukan bersama Tante. Tapi di Jakarta. Bersama Papa Sisi. Bersama Mama. Di Jakarta juga nanti banyak yang bisa Sisi lihat. Ada Taman Safari. Ada dunia fantasi. Nanti Sisi bisa lihat ikan lumba-lumba. Ya. Iya, Tante. Sisi percaya sama Tante kan kalau Sisi nanti di Jakarta, Sisi akan senang. Lempar. Aduh. Tobi, Papa pulang tuh, Tobi.
Sini Tobi, sini. Mana oleh-olehnya? Ada oleh-olehnya. Cium dulu, cium dulu. Papa kasih kamu oleh-oleh yang sangat istimewa. Sini, sini. Tunggu ya, tunggu. Ini oleh-oleh yang paling bagus. Ini dia. Nih. Ini kakak kamu Sisi. Ini Tobi adik kamu. Ayo kenalan, kenalan. Ayo. Ayo, mama mana? Di dalam. Yuk. Nona, lihat siapa yang saya bawa ini. Lihat, lihat ini. Lihat. Sisi, kamu Sisi kan? Sisi, oh Sisi, anak mama sayang. Sisi di mana aja selama ini, Nak? Hah? Di mana aja, Nak? Hah? Mama kangen sama Sisi. Aduh Sisi, anakku. Aduh Sisi sayang, jangan pergi lagi ya. Jangan tinggalkan mama ya sayang ya. Anakku. Mas, di mana Mas ketemu sama Sisi? Panjang ceritanya. Ya sudah, kamu bawa Sisi ke kamarnya, ya. Ma, sekarang saya nggak akan kesepian lagi. Sisi sekarang sudah berkumpul sama kami. Dan saya pikir Mama nggak usah datang ke sini lagi deh. Begitu, saya harus ke kantor sekarang juga. Ya. Ayo. Papa tinggal dulu ya. Ya. Saya pergi dulu. Hati-hati Pak ya. Ya. Yuk, sama Mama. Sini sayang. Tobi mam dulu yuk, biar Uma yang nemenin. Ayo. Halo, apa kabar? Nakal ya? Waktu Sisi nggak ada, nakal nggak? Enggak. Oh, pinter. Ini lagi satu si kecil. Kamu ada di mana selama ini Sisi? Di rumah Om Tony. Di Surabaya sama Tante Santi. Iya, Mah. Jangan sekali-sekali kamu panggil saya Mama. Saya bukan Mama kamu. Tahu? Ngerti? Kamu harus manggil saya Tante. Kecuali di depan papa kamu. Kamu boleh manggil saya Mama. Ingat itu, ya? Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku.
Kini engkau telah berdua, akhirnya cinta kandas juga. Kasihku yang hilang begini, kenapa masih ku kekal angan-angan jadi aneh. Oh kasihku yang tak dapatkan kau rasakan. Kau cinta yang menyatukan rindu dan asa.